Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, untuk memulai resapi pada saat ini, mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, pada saat ini kami datang kepadamu dan kami menaikkan syukur kami karena Tuhan memelihara kami, Tuhan menolong kami. Dan pada saat ini pun juga Tuhan memberikan kami hari yang baru untuk kami kerjakan sebagaimana mestinya dan kerjakan sebaik-baiknya. Untuk memulai segala sesuatunya ya Tuhan, kami akan belajar dari firman-Mu, melandasinya dengan firman-Mu. Tuhan berkati, Tuhan mampukan, Tuhan tuntun kami sehingga firman Tuhan menolong kami untuk kami semakin dekat kepada Tuhan, semakin bersyukur kepada Tuhan, semakin sungguh-sungguh dalam menjalani kehidupan. Inilah ya Tuhan doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan kita pada saat ini diambil dari 2 Raja-Raja pasal 13 ayat 10. 2 Raja-Raja pasal 13 ayat 10 yang demikian. Dalam tahun ke-37 zaman Yoas, Raja Yehuda, Yoas anak Yoahas menjadi raja atas Israel di Samaria. Ia memerintah 16 tahun lamanya. Demikianlah firman Tuhan. Judul perenungan kita adalah keberhasilan yang hampa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita buka 2 Raja-Raja pasal 13 ayat 10 sampai dengan 13, ini adalah catatan tentang Raja Yoas, Raja Israel. Ia memerintah cukup lama, 40 tahun. Bukan waktu yang singkat. Dari kacamata manusia ini sebuah pencapaian besar. Tapi menariknya, Alkitab mencatat Yoas hanya dengan kalimat singkat. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Artinya walaupun ia punya jabatan yang tinggi, masa memerintah yang panjang, bahkan berhasil dalam peperangan, ia di mata Tuhan tetap gagal. Bayangkan ada seorang yang hidupnya penuh prestasi, sekolahnya tinggi, karirnya bagus, punya rumah yang megah, mobilnya banyak dan dihormati banyak orang, tapi ternyata ia tidak punya hubungan yang benar dengan Tuhan. Ketika semua pencapaian itu hilang, yang tersisa hanyalah kekosongan. Nah, kira-kira seperti itulah hidupnya Yoas. Poin utama dari renungan hari ini adalah keberhasilan sejati bukan soal pencapaian duniawi, tapi soal ketaatan kepada Tuhan. Yoas berhasil di mata manusia, tapi gagal di mata Tuhan. Orang bisa berkata, hebat ya, bisa jadi raja di usia yang masih 40 tahun. Tapi Tuhan melihat hatinya. Ia tetap hidup dalam dosa, tidak meninggalkan jalan yang jahat. Jadi keberhasilan bukan jaminan hidup kita, nilai hidup kita itu baik di mata Tuhan. Tuhan menilai hidup kita dari kesetiaan, bukan dari pencapaian. Dunia melihat kita dari berapa banyak pencapaian, jabatan, harta, kekuasaan yang kita punya. Tapi Tuhan menilai dari seberapa setia kita menjalani kehidupan. Seberapa setia kita menjalani kehendaknya. Bisa saja orang yang sederhana, pekerjaannya biasa, tidak terkenal, tapi kalau hidupnya taat dan setia, di mata Tuhan ia jauh lebih mulia daripada raja yang penuh prestasi tapi hidup di dalam dosa. Maka mari kita renungkan Bapak Ibu Saudara. Apa yang sedang kita kejar di hari-hari ini? Prestasi? Harta? Kekuasaan? Atau apa? Apakah kita sibuk membangun keberhasilan yang nampak, keberhasilan dunia, tapi melupakan ketaatan kita kepada Tuhan? Kalau hidup kita ditulis dalam satu paragraf, begitu ya,
5 kalimat, kira-kira apa yang akan dicatat? Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kembali pada 2 Raja-Raja pasal 13 ayat 10 sampai dengan 13, yang dimana nats kita adalah ayat 10 tadi ya. Alkitab mencatat tentang Yoas, Raja Yoas. Dia ternyata melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Maka ketika hidup kita ditulis dalam satu paragraf, satu kalimat, tentunya kita menginginkan tertulis demikian: ia setia, dia adalah seorang yang taat kepada Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, Raja Yoas adalah pengingat bagi kita. Keberhasilan duniawi itu bisa hampa kalau tidak diisi dengan ketaatan. Mari kita utamakan kesetiaan kepada Tuhan. Karena pada akhirnya ketika kita menghadap Dia, yang ditanya bukanlah seberapa sukses kita, tapi apakah kita setia. Jadi mari kita hidup bukan untuk berhasil di mata, bukan hanya untuk berhasil di mata manusia, tetapi terutama untuk berkenan di mata Tuhan. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, pada saat ini kami datang kepadamu dan kami bersyukur karena Tuhan menuntun kami, Tuhan menolong kami, bahkan Tuhan memberikan firman yang sungguh luar biasa tentang Raja Yoas sebagai pengingat bagi kami. Walaupun dia seorang raja, bukan berarti hidupnya benar, tapi dia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Mampukan kami ya Tuhan untuk hidup dengan setia, hidup dengan taat, karena itulah yang Tuhan kehendaki, yang kami lakukan dalam hidup kami sehari-hari. Inilah ya Tuhan doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin.